Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, saya akan mereview untuk tugas KD 2.2 yaitu medan listrik. Kemarin setelah saya koreksi adik-adik pekerjaanmu, ternyata untuk nomor 2, 3, dan 4 itu masih banyak yang belum benar. Untuk itu saya akan review di sini. Review yang pertama yaitu untuk nomor 1. Nomor 1 ini sebenarnya kita akan berlatih menjumlahkan dua buah vektor. Hanya saja di sini saya gunakan vektornya yang sama agar mudah. Dan sudutnya bervariasi. Sudut-sudut yang sering banyak dipakai di soal yaitu yang istimewa. Yang pertama adik-adik, kita harus menggunakan rumus ini. Bahwa R sama dengan E1 kuadrat plus E2 plus 2E1 plus E2 cos theta. Diakar kemudian. Di sini E1 sama dengan E2 yaitu sama dengan E. Kemudian untuk yang A cosnya adalah cos 0 derajat. Untuk cos 0 derajat sendiri nilainya adalah 1. Kemudian E1 dan E2 kita ganti dengan E. Sehingga hasil totalnya untuk sudut 0 derajat apabila keduanya sama-sama E, vektornya adalah jumlahnya adalah 2E. Nanti kalau E1 tidak sama dengan E2 ya jumlahnya adalah E1 ditambah E2. Kemudian untuk nomor 2, untuk sudut 60 derajat, maka hasil akhirnya nanti langsung ditembak saja. R-nya sama dengan E akar 3. Kalau E1 sama dengan E, E2 sama dengan E, E1 sama dengan E2, sudutnya 60, maka R totalnya langsung E akar 3. Kalau nanti sudutnya 90, maka E totalnya atau R-nya adalah E akar 2. Kalau nanti sudutnya 120, langsung ditembak saja R-nya sama dengan E. Kalau sudutnya 180, maka hasilnya adalah 0. Tetapi nanti kalau berbeda, R-nya sama dengan E1 min E2. Ini tujuannya saya berikan soal itu adik-adik. Jadi menjumlahkan dua vektor yang bentuknya khusus E-nya sama, maka dijumlahkan dengan cara seperti ini. Tetapi kalau E1 tidak sama dengan E2, maka adik-adik harus menggunakan rumus yang ini tadi. Rumus vektor biasa ini, yaitu R sama dengan E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2E1 E2 cos theta diakar. Ini bahasa nomor 1 adik-adik yang hampir semuanya sudah betul, alhamdulillah ya. Kemudian untuk yang nomor 2 adik-adik, nomor 2 ini masih banyak yang salah. Mengapa? Ini beda dengan contoh soal kemarin. Contoh untuk soal yang ini, X1-nya adalah positif, sedangkan X2-nya adalah negatif adik-adik. Maka yang perlu adik-adik perhatikan, karena X1-nya positif, kalau ini positif, begitu, maka E-nya harus menjauhinya. E-nya ke sana. Jadi E1-nya. Sedangkan untuk E2-nya, saya gambar di bawah di sini, E2-nya adalah negatif, maka X2-nya negatif, maka E-nya harus mendekatinya ke sana. E2 ini. Dan yang perlu diperhatikan lagi bahwa X1-nya itu adalah 32. Ini besar sekali adik-adik. Sedangkan X2-nya itu cuma 2. Sehingga X1 lebih besar daripada X2. Maka yang paling mungkin jawabannya posisinya yang 0 itu di sini, di titik A ini. Yang paling mungkin. Yaitu apa? E1-nya menjauhi ke sana, sedangkan E2-nya mendekati ke sana. Ini yang paling mungkin. Karena titiknya di sini adik-adik, maka R1-nya kalau kita buat R1-nya yang ini, R1, kemudian dari X2 ke titik ini adalah X, gitu. Ini X. Maka berlaku seperti ini. R2-nya sama dengan X, R1-nya sama dengan 10 plus X. Jadi saya ulangi, kalau ini X1 di sini, kemudian titik nolnya itu di sini, maka R1-nya ini ada R1. Kemudian ini X2, maka R2-nya ini, kalau R2-nya saya misalkan X, ya, maka R1-nya yaitu 10 ditambah X. Ini hasilnya seperti itu.
Kemudian kita masukkan dalam perhitungan dengan rumus syaratnya agar 0, maka E1 sama dengan E2, arahnya berlawanan. Nah, dari angka ini maka akan kita masukkan dengan cara perhitungan yang sama persis seperti contoh soal. Hasilnya ketemu X dulu. X yaitu ketemu 3,3. Maka X ini adalah R2 adik-adik. Yang ditanyakan adalah R1, maka R1-nya adalah 10 plus X, yaitu 10 plus 3,3. Hasil akhirnya adalah 13,3 cm. Demikian adik-adik untuk nomor 1 dan nomor 2.